عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ini dua riwayat. Yang pertama riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua riwayat daripada Sayyidina Anas. Isi hadisnya hampir sama, hanya berbeda. Riwayat Abu Hurairah ada tambahan sumpah. Fawalladzi nafsi biyadih. Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini menunjukkan yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka beliau mendahului dengan bersumpah. Jadi untuk menyampaikan sesuatu yang penting, dibolehkan bagi kita untuk bersumpah. Yang dilarang itu kita bersumpah dengan menyampaikan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak penting. Bersumpah itu tidak baik, tidak sopan. Tapi jika memang ini perkara yang penting, supaya didengarkan baik-baik, supaya diperhatikan, maka dibolehkan bersumpah. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum ay imanan kamilan. Artinya enggak beriman dengan iman yang sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai. Aku lebih dicintai melebihi ayahnya, dan aku lebih dicintai melebihi anaknya. Riwayat daripada Sayyidina Anas ada tambahan wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai melebihi ayahnya, melebihi anaknya, dan melebihi semua manusia.
Yang dimaksud di sini lebih mencintai Nabi daripada ayah, anak, dan semua manusia adalah mencintai dengan cinta yang memang benar-benar diusahakan dan dituju. Diusahakan dan dituju. Memang berusaha dan sengaja mencintai Nabi SAW. Bukan cinta karena tabiat, karena watak. Maksudnya bagaimana? Karena manusia itu punya watak cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, siapapun itu. Siapapun orang yang berbuat baik kepada kita, pasti kita cinta sama orang itu. Entah dia ini kerabat, entah dia tetangga, dia lelaki maupun wanita, muslim ataupun kafir. Kalau pernah berbuat baik kepada kita, otomatis hati kita tergerak untuk cinta kepada orang itu. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu tergerak untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Wa ala bughdhi man asaa ilaiha. Dan hati akan tergerak untuk membenci orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Itu sudah watak manusia. Maka di sini kita perlu hati-hati, jangan sampai orang fasik, orang kafir pernah punya jasa kepada kita, pernah berbuat baik kepada kita, sehingga hati kita secara otomatis tergerak cinta kepada orang fasik itu, cinta kepada orang kafir itu. Sedangkan kita dilarang mencintai orang fasik, orang kafir, itu kita dilarang. Maka kalau kita dilarang dalam agama, jangan sampai kita akhirnya mendukung, mencintai, membela orang fasik, orang kafir yang dilarang oleh agama. Mendukung, mencintai orang fasik, orang kafir itu enggak tiba-tiba saja muncul tanpa kepentingan. Ini perlu disadari. Tidak mungkin ada seseorang itu mencintai, melindungi, membela, mendukung tanpa ada tujuan, tanpa ada kepentingan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin ada seseorang yang membuang uangnya cuma-cuma ke laut.
Nggak ada orang membuang uang cuma-cuma ke laut. Karena nggak ada tujuan, nggak ada kepentingan. Ya, kalau orang ngasih uang itu ya pasti ada kepentingan. Ya, ngasih pegawai karena dia kepentingannya pegawai itu bekerja sama dirinya. Ngasih istri karena istri melayani dirinya. Jelas ya di sini ya. Ngasih kasir di swalayan, kasih kasir. Ya karena kita dapat barang. Nggak mungkin kita nggak belanja apa-apa, kita kasih uang kasirnya, nggak mungkin kan? Karena ada kepentingan. Loh bagaimana dengan orang sodakoh, orang zakat, membantu masjid, apakah sama? Iya, mereka juga ada kepentingan. Hanya saja kepentingan mereka itu hadduh, kepentingannya bukan haddun duniawi, bukan kepentingan duniawi, tapi haddun ukhrawi, kepentingan akhirat. Tapi ya tetap ada kepentingan. Nah, saya cuma masjid, tapi saya minta surga loh ya. Kan begitu. Saya mau sedekah, tapi saya minta dapat pahala. Ini kan juga kepentingan. Ini juga kepentingan. Jadi nggak mungkin ada cinta, mendukung, melindungi jika tidak ada kepentingan. Jelas di sini ya. Nah, maka orang-orang yang cinta kepada orang fasik, membela orang-orang fasik, cinta kepada orang-orang zalim, membela orang-orang yang zalim, cinta kepada orang kafir, membela orang-orang kafir, dapat dipastikan mereka ini dapat kebaikan daripada orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Sehingga hati mereka tergerak untuk membela, mencintai. Mulut mereka, tampak di mulut mereka pembelaan terhadap orang-orang kafir, orang-orang fasik, karena ada kebaikan, ada jasa dari mereka. Jelas di sini ya? Istilahnya enggak kosongan, pasti ada sesuatu. Cinta kepada Rasulullah SAW ini kita diminta cintanya itu cinta yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dari hati tanpa ada kepentingan. Tanpa ada, bukan karena berbuat baik kemudian kita cintai. Itu diantara macam mahabbah juga memang ada. Mahabbah karena orang berbuat baik kepada kita, tapi kita diminta cinta yang sebenarnya sesungguhnya tanpa ada kepentingan. Cinta yang luar biasa itu dapat terbukti ketika nyawa Rasulullah SAW dalam keadaan bahaya, maka orang beriman wajib mengorbankan jiwanya demi melindungi Rasulullah SAW. Nah, ini kita kalau ingin tahu
cinta yang bagaimana sih yang dimaksud dalam hadis ini? Lebih mencintai Nabi lebih dari ayahnya, anaknya, semua manusia, bahkan melebihi dirinya, yaitu ketika nyawa Rasulullah SAW dalam keadaan bahaya, kita rela menebuskan nyawa kita, mengorbankan nyawa kita supaya nyawa Rasulullah SAW selamat. Nah, ini baru mahabbah yang shadiqah. Seperti yang dicontohkan, kalau kita mau belajar mahabbah, paling mahabbah itu, yang paling ngerti soal mahabbah itu adalah para sahabat. Karena mereka diajari Nabi mahabbah dan mereka langsung praktek mahabbah di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ta'lim wa tadbiq, belajar dan praktek. Jadi kalau seandainya belajar saja, kadang belum praktek. Belajar saja, praktek, tapi tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengontrol, ini juga tidak bisa sempurna. Nah, sahabat ini belajar kepada Nabi SAW, praktek di hadapan Nabi SAW, sehingga Nabi yang mengontrol, Nabi yang mengawasi. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, Nabi SAW langsung memperbaiki. Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dengar hadis ini, ketika beliau dengar hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akun ahab ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Sayyidina Umar langsung berkata, la anta ahab ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasul SAW, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, melebihi segala sesuatu, kecuali diriku. Kecuali diriku. Ya. Loh, kok Sayyidina Umar begini? Normalnya, wajarnya manusia kayak gitu. Kita semua ini cenderung jaga diri kita, melindungi diri kita melebihi orang lain. Paham ya? Umumnya manusia begitu. Ngasih manfaat ke orang, iya, tapi juga ngasih manfaat untuk dirinya. Ngasih makan orang, iya, tapi ya makan dulu, baru ngasih makan orang. Wajarnya, umumnya manusia itu seperti itu. Dan itu bukan satu hal yang sangat jelek, ya. Itu satu hal yang lumrah, wajar. Ya. Yang enggak bagus itu makan sendiri, orang lain enggak dikasih makan, enggak peduli. Itu ananiyah, itu egois, mementingkan diri sendiri. Ini enggak, ada orang mementingkan dirinya dulu, baru orang lain. Baru orang lain. Itu wajar. Ya, masih memperhatikan orang lain, masih baik ini, masih baik. Dia memperbaiki rumahnya dulu, baru ngasih rumah orang lain, memperbaiki rumah orang lain. Itu sudah baik. Nah, Sayyidina Umar begitu. Ya, dia siap sudah, hartanya dihabiskan, iya, uangnya, anaknya korban, keluarganya dikorbankan, siap Sayyidina Umar. Hanya saja karena tadi itu manusiawi, dia mengatakan kecuali diriku. Nah, ketika itu Rasulullah SAW langsung menegur, la ya Umar, tidak.
wahai Umar. Hatta akun ahab ilaika min nafsik. Cintamu itu belum sempurna, sehingga aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Jadi dinaikkan oleh Nabi tingkatan mahabbahnya ini kepada mahabbah yang lebih sempurna, lebih mementingkan Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri.